Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, tahun ini sejarah bisa tercipta kembali. Tim voli putri Indonesia ini bersiap membuka lembaran baru di ajang bergengsi Asia yaitu AFC Nation Cup tahun 2025, tepat pada hari Sabtu 7 Juni 2025 nanti para Serikandi Merah Putih akan memulai perjuangan besar mereka di Dong An Gymnasium, Hanoi, Vietnam. Ini jangan lupa ya, kita saksikan bersama-sama. Dan turnamen ini akan berlangsung selama sepekan penuh hingga 14 Juni. Tapi jangan salah ya, meskipun temponya waktunya singkat, jalan menuju kejayaan juga sangat terjal sekali untuk tim voli putri Indonesia. Dan kali ini beban besar dipikul oleh para pemain karena target yang dipasang oleh Federasi Bola Voli Indonesia bukan main-main, yaitu tembus peringkat 4 besar. Wow, ini luar biasa. Semoga kita bisa lebih dari itu. Indonesia ditantang untuk naik kelas, menggeser posisi yang tahun lalu ditempati oleh tim kuat asal Australia atau oleh negara Australia ya. Namun di balik target tinggi itu muncul satu tantangan besar ya yang membuat kita para fan deg-degan karena tim tidak diperkuat oleh yang sampai ke bintang, Pak Megawati Soekarno Pertiwi. Kita udah tahu alasannya kan teman-teman semuanya. Jadi nanti pemain andalan Indonesia itu harus absen, lebih tepatnya, dan juga pemain yang lain kan kita udah kemarin. Artinya kekuatan utama di lini serang Indonesia itu tidak akan hadir, tapi pertanyaannya adalah apakah tim ini bisa tetap bersinar tanpa Megawati Soekarno Pertiwi? Tentu itu bukan hal mudah, tapi juga bukan hal yang mustahil, karena di turnamen inilah sekali lagi kesempatan akan muncul untuk para pemain muda yang lainnya untuk tampil atau unjuk gigi ya, lebih tepatnya seperti itu, membuktikan bahwa mereka juga pantas diandalkan dan bisa membawa nama Indonesia terbang tinggi di kancah Asia, tepatnya di AFC Nation Cup nanti. Dan kita sebagai para fan dari Sabang sampai Merauke, sekali lagi, mari kita lihat siapa aja nih lawan yang akan dihadapi tim voli putri Indonesia di Pool B. Nah, dan kenapa pertandingan ini kita layak sekali untuk ditunggu? Pada hari Sabtu nanti, Indonesia akan menghadapi Iran. Wow, Iran adalah negara yang kuat juga ini, karena pertandingan pembuka ini sangat krusial. Kedua tim punya catatan yang hampir mirip. Tahun lalu Iran di finish di peringkat ke-6, hanya satu tingkat di atas Indonesia dengan kekuatan yang relatif seimbang, lebih tepatnya begitu. Ini akan menjadi laga yang penuh ketegangan. Di hari Minggu nanti, tanggal 8 Juni, Indonesia akan ketemu dengan Filipina. Nah, Filipina adalah salah satu raksasa juga di ASEAN yang sedang naik daun saat ini. Tahun lalu mereka keluar sebagai peraih medali perunggu alias peringkat 3. Ini tentunya kita harus mewaspadai tim ini, karena negara ini akan menjadi laga yang benar-benar menguji mental dan kualitas timnas Indonesia. Dan di hari Seninnya tanggal 9 Juni Indonesia akan ketemu dengan Kazakhstan. Nah, ini adalah tantangan terbesar di grup karena Kazakhstan adalah runner up AFC tahun 2024. Tim kuat yang punya blok tinggi, serangan cepat, dan pengalaman bermain di level atas. Tapi ingat, di dunia voli, kejutan selalu muncul dan itu mungkin terjadi. Dan di hari Rabunya nanti, tanggal 11 Juni lebih tepatnya, Indonesia akan ketemu dengan Mongolia. Jadi setelah 3 laga berat, Indonesia akhirnya menghadapi lawan yang secara di atas kertas itu lebih ringan. Ya, Mongolia itu absen di AFC tahun 2024 ya, dan sebelumnya hanya menempati peringkat atau posisi ke-10. Ini bisa menjadi momentum untuk bangkit dan meraih kemenangan. Nah, seandainya di laga berikutnya sebelum-sebelumnya kalah. Kita sih berharap nggak seperti itu ya teman-teman. Dan dari Kamis nanti, tanggal 12 Juni, Indonesia akan ketemu dengan Selandia Baru. Ini adalah pertandingan terakhir di fase grup yang tidak boleh diremehkan. Karena Selandia Baru itu memang, kalau dari data ya, dari kita bahas itu belum terlalu menonjol dalam ajang ini, tapi di turnamen Saintes AFC Nation Cup tidak ada lawan yang mudah karena fokus dan konsistensi itu menjadi juru kunci utama. Dan tahun lalu Indonesia hanya di peringkat ke-7, finish di peringkat ke-7. Tapi tahun ini segalanya bisa berubah, meski tanpa Mbak Megawati Soekarno, para pemain muda punya kesempatan emas ya untuk mencetak sejarah di ajang ini. Ingat sekali lagi, perjuangan timnas bukan hanya soal menang atau kalah, tapi juga tentang semangat, kerja keras, dan kebanggaan tentunya membawa bendera merah putih di panggung Asia. Jadi jangan sampai ketinggalan, nanti kita saksikan di Moji TV. Dan untuk Vietnam, waduh, ini Vietnam ini kalau dari data-data dan media yang kita baca, mereka udah persiapan jauh-jauh hari. Kita waktu itu bergulir Proliga kan, ingat nggak? Dan Vietnam mereka udah latihan, udah mencuri start latihan sebulan sebelum kita sendiri. Dan juga beberapa negara lain, mereka udah latihan, dan tentu dari
karena mereka tuan rumah, jadi mereka setiap hari itu ingin mengamankan ya sebagai juara seperti hanya tahun kemarin. Jadi mereka optimis sekali untuk meraih hal ini, apalagi kita tidak diperkuat oleh Mbak Megawati yang Astri kemarin dinotis oleh media Vietnam. Jadi kemungkinan kita bisa, ya begitulah. Tapi tentu diremehkan nggak apa-apa, tapi pembuktian nanti di lapangan.